Halo Bapak dan Ibu, bagaimana kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan bersemangat ya. Kaki yang kuat adalah kunci untuk tetap aktif dan menikmati hidup sepenuhnya, terutama di usia senja. Bayangkan, dengan kaki yang kuat, Bapak dan Ibu bisa terus berjalan-jalan di taman, bermain dengan cucu, atau melakukan hobi yang disukai tanpa rasa sakit dan lelah. Hayo, siapa di sini yang masih minum air putih saat pagi hari? Itu bagus. Tapi tahukah Bapak dan Ibu, ada cara lain untuk menjaga kaki tetap kuat seperti baja? Rahasianya ada pada makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Dalam video ini, saya akan mengungkap 9 makanan super yang akan membuat kaki Bapak dan Ibu sekuat baja, bahkan di usia lanjut. Makanan-makanan ini bukan hanya lezat, tapi juga kaya akan nutrisi yang dibutuhkan untuk menjaga kesehatan kaki. Siap untuk mengetahui rahasia kaki kuat seperti baja? Mari kita mulai. Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya ingin tahu dari kota mana Anda menonton video ini dan berapa usia Anda saat ini. Silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk menyukai video ini dan subscribe ke channel Sehat ala Lansia agar Anda tidak ketinggalan berbagai tips dan ilmu terbaru dari kami. Sekarang mari kita bahas. Pertama adalah tahu dan tempe, fondasi kekuatan otot dan tulang kaki Bapak dan Ibu. Tahu dan tempe, dua makanan yang sudah sangat akrab di lidah kita dan menjadi bagian tak terpisahkan dari kuliner Indonesia, seringkali dipandang sebelah mata. Padahal tahukah Bapak dan Ibu, keduanya adalah sumber protein nabati yang luar biasa. Khususnya bagi lansia, tahu dan tempe memegang peranan krusial dalam menjaga kekuatan otot dan tulang kaki, yang menjadi penopang utama setiap langkah dan gerakan kita sehari-hari. Protein sebagai bahan bakar utama tubuh, esensial untuk membangun dan memperbaiki setiap jaringan, termasuk serat-serat otot pada kaki yang bertanggung jawab menopang seluruh berat badan dan memungkinkan kita untuk berdiri, berjalan, bahkan berlari. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita secara alami akan mengalami proses yang disebut sarkopenia, yaitu penurunan massa dan kekuatan otot. Ini adalah bagian alami dari penuaan, namun dapat dipercepat jika asupan nutrisi, terutama protein, tidak memadai. Akibatnya, kaki bisa terasa lemah, tidak stabil, dan mudah goyah. Bayangkan, jika Bapak dan Ibu tidak mendapatkan cukup protein, otot-otot kaki akan semakin menyusut dan melemah, layaknya sebuah bangunan yang pondasinya keropos. Kondisi ini secara drastis meningkatkan risiko terjatuh dan cedera, seperti keseleo, retak, atau bahkan patah tulang pinggul yang seringkali berakibat fatal bagi lansia. Oleh karena itu, mengintegrasikan tahu dan tempe ke dalam pola makan secara teratur menjadi langkah preventif yang sangat penting. Lebih dari sekadar sumber protein biasa, tempe melalui proses fermentasinya yang unik menawarkan keunggulan tambahan. Proses fermentasi ini tidak hanya meningkatkan kandungan proteinnya secara signifikan dibandingkan tahu, tetapi juga memecah nutrisi kompleks menjadi bentuk yang lebih mudah diserap oleh tubuh. Selain itu, tempe juga merupakan sumber kalsium yang kaya, mineral vital yang menjadi batu bata utama untuk menjaga kepadatan tulang. Tulang yang kuat adalah fondasi yang tak tergantikan dari kaki yang kuat. Tanpa tulang yang padat dan kokoh, kaki kita akan rapuh, mirip dengan batang pohon yang keropos di dalamnya. Jika tulang kaki Bapak dan Ibu rapuh akibat kekurangan kalsium, risiko patah tulang bahkan dari benturan ringan akan meningkat tajam dan mobilitas serta kemandirian kita akan sangat terbatas. Kekurangan protein yang berkelanjutan dan defisiensi kalsium yang kronis dapat memicu serangkaian masalah serius pada kaki lansia. Bayangkan, tanpa protein yang cukup, otot-otot akan kelelahan dan meradang, memicu nyeri sendi yang menyiksa dan kram otot yang tiba-tiba. Selain itu, kelemahan otot yang parah bisa mengakibatkan kesulitan berjalan, membuat setiap langkah terasa berat dan tidak aman. Dalam jangka panjang, kondisi ini bukan hanya sekadar ketidaknyamanan fisik, tetapi juga dapat menurunkan kualitas hidup secara signifikan, membatasi partisipasi dalam aktivitas sosial, dan bahkan memicu rasa kesepian atau depresi karena hilangnya kemandirian. Saran praktis,
Untuk mengoptimalkan manfaat tahu dan tempe bagi kaki bapak dan ibu, disarankan untuk mengonsumsinya setidaknya 2-3 kali seminggu. Pilihlah tahu dan tempe segar yang berkualitas baik. Fleksibilitas tahu dan tempe dalam pengolahan membuatnya mudah diintegrasikan ke dalam menu harian bapak dan ibu. Cobalah berbagai variasi olahan lezat, seperti tumisan sayur dengan irisan tahu atau tempe, sup bening dengan potongan tempe, atau bahkan camilan sehat seperti tempe mendoan dengan minyak secukupnya atau tahu fantasi. Jangan ragu untuk bereksperimen dengan resep-resep baru untuk menjaga agar konsumsi tahu dan tempe tetap menarik dan tidak membosankan. Dengan konsumsi tahu dan tempe yang teratur dan bijak, bapak dan ibu tidak hanya menyajikan hidangan lezat di meja makan, tetapi juga secara aktif memberikan nutrisi penting bagi kaki agar tetap kuat menopang tubuh, bergerak aktif, dan memungkinkan bapak dan ibu untuk menikmati setiap momen hidup dengan penuh kemandirian dan vitalitas. Ini adalah investasi sederhana namun sangat berharga untuk kesehatan kaki jangka panjang. Kedua, wortel kaya akan beta-karoten untuk kesehatan. Mata dan pembuluh darah wortel bukan hanya baik untuk mata, tapi juga sangat bermanfaat untuk kesehatan kaki. Wortel kaya akan beta-karoten yang di dalam tubuh akan diubah menjadi vitamin A. Vitamin A ini adalah antioksidan kuat yang melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Radikal bebas adalah molekul tidak stabil yang bisa merusak jaringan tubuh, termasuk pembuluh darah. Jika pembuluh darah di kaki rusak, aliran darah akan terganggu, menyebabkan kaki terasa dingin, kram, dan mudah lelah. Dalam kasus yang parah, kerusakan pembuluh darah bisa menyebabkan masalah serius seperti varises dan tukak kaki. Selain itu, beta-karoten juga berperan penting dalam menjaga kesehatan mata. Penglihatan yang baik sangat penting untuk menjaga keseimbangan dan mencegah terjatuh, yang sering menjadi masalah bagi lansia. Kekurangan vitamin A dapat menyebabkan masalah penglihatan, kerusakan pembuluh darah, dan peradangan pada kaki. Hal ini bisa sangat mengganggu aktivitas sehari-hari dan menurunkan kualitas hidup lansia. Saran, konsumsi wortel setiap hari, baik dalam bentuk jus, sup, atau sebagai camilan. Dengan mengonsumsi wortel secara teratur, bapak dan ibu menjaga kesehatan, pembuluh darah di kaki, memastikan aliran darah lancar, dan mencegah masalah kaki yang serius. Ketiga, almond. Sumber vitamin E dan magnesium untuk otot dan saraf. Kaki almond adalah camilan lezat yang ternyata juga sangat baik untuk kesehatan kaki. Kacang almond kaya akan vitamin E dan magnesium, dua nutrisi penting untuk menjaga otot dan saraf kaki tetap kuat dan sehat. Vitamin E adalah antioksidan kuat yang melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan. Kerusakan sel pada otot dan saraf kaki bisa menyebabkan kelemahan, kram, dan nyeri. Vitamin E membantu mencegah kerusakan ini, menjaga otot dan saraf kaki tetap berfungsi dengan baik. Magnesium berperan penting dalam fungsi otot dan saraf. Kekurangan magnesium bisa menyebabkan kram otot, terutama di kaki, yang sangat mengganggu aktivitas sehari-hari. Magnesium juga membantu menjaga kesehatan saraf, memastikan kaki tetap sensitif dan responsif. Kekurangan vitamin E dan magnesium dapat menyebabkan masalah serius pada kaki lansia, seperti kram otot yang menyakitkan, kelemahan otot, dan gangguan saraf yang menyebabkan kaki terasa mati rasa atau kesemutan. Saran, konsumsi segenggam almond setiap hari sebagai camilan sehat. Dengan mengonsumsi almond secara teratur, bapak dan ibu memberikan nutrisi penting untuk menjaga otot dan saraf kaki tetap kuat dan berfungsi dengan baik. Keempat, tomat. Kaya akan likopen untuk kesehatan pembuluh darah bapak dan ibu. Siapa sangka buah tomat yang sering kita temukan di dapur ini punya kekuatan luar biasa untuk menjaga kesehatan kaki kita di usia senja. Ya, tomat bukan hanya sekadar pelengkap sambal atau salad, tapi juga merupakan sumber nutrisi penting yang bisa membuat kaki tetap kuat dan bugar. Mari kita selami lebih dalam manfaat menakjubkan dari tomat ini. Kandungan utama dalam tomat yang menjadikannya sangat istimewa adalah likopen. Likopen adalah pigmen karotenoid
yang bertanggung jawab atas warna merah cerah pada tomat. Namun lebih dari sekadar warna, likopen adalah antioksidan kuat yang berperan sebagai perisai bagi sel-sel tubuh kita dari serangan radikal bebas. Radikal bebas adalah molekul tidak stabil yang bisa merusak sel-sel sehat, termasuk sel-sel yang membentuk pembuluh darah. Mengapa pembuluh darah sehat begitu vital untuk kesehatan kaki kita? Bayangkan, kaki kita adalah bagian tubuh yang paling jauh dari jantung, dan untuk berfungsi dengan baik, mereka membutuhkan pasokan darah yang kaya oksigen dan nutrisi secara konstan. Pembuluh darah yang sehat dan elastis memastikan aliran darah ini lancar jaya. Namun seiring bertambahnya usia, pembuluh darah cenderung kehilangan elastisitasnya dan bisa mengalami kerusakan akibat penumpukan plak atau peradangan. Ketika pembuluh darah di kaki rusak, aliran darah akan terganggu. Akibatnya kaki bisa terasa dingin, sering kram, bahkan mudah lelah hanya setelah sedikit beraktivitas. Ini karena otot-otot kaki tidak mendapatkan cukup oksigen dan nutrisi yang mereka butuhkan. Jika kondisi ini dibiarkan terus-menerus tanpa penanganan, dampaknya bisa sangat serius. Bapak dan Ibu mungkin akan menghadapi masalah seperti varises, di mana pembuluh darah vena membengkak dan terlihat menonjol, atau yang lebih parah lagi, tukak kaki, yaitu luka terbuka yang sulit sembuh karena sirkulasi darah yang buruk. Kondisi-kondisi ini tidak hanya menyakitkan, tetapi juga bisa sangat membatasi mobilitas dan kualitas hidup. Disinilah peran likopen dari tomat menjadi sangat krusial. Likopen tidak hanya menangkal radikal bebas, tetapi juga membantu menjaga elastisitas pembuluh darah. Dengan pembuluh darah yang tetap elastis, aliran darah ke seluruh bagian kaki akan tetap lancar. Ini berarti otot-otot kaki akan selalu mendapatkan suplai oksigen dan nutrisi yang cukup, sehingga tetap kuat, tidak mudah lelah, dan terhindar dari kram. Selain itu, likopen juga memiliki sifat anti-inflamasi yang dapat membantu mengurangi peradangan pada pembuluh darah, semakin mendukung sirkulasi yang optimal. Kekurangan asupan likopen secara signifikan dapat mempercepat proses kerusakan pembuluh darah. Jika pembuluh darah di kaki mengalami masalah, dampaknya bisa merambat ke seluruh tubuh, memicu berbagai komplikasi kesehatan serius lainnya pada lansia. Gangguan aliran darah yang parah pada kaki bisa menjadi indikator awal adanya masalah sirkulasi yang lebih luas. Saran takaran yang pas untuk mendapatkan manfaat optimal dari likopen dalam tomat disarankan untuk mengonsumsi tomat secara teratur setiap hari. Bapak dan Ibu bisa menikmatinya dalam berbagai bentuk, segar sebagai lalapan atau campuran salad, jus tomat murni tanpa tambahan gula, atau diolah menjadi saus tomat yang kaya rasa untuk masakan. Penting untuk diingat bahwa likopen lebih mudah diserap oleh tubuh ketika tomat telah dimasak atau diolah dengan sedikit lemak seperti minyak zaitun. Jadi, jangan ragu untuk menumis tomat atau membuatnya menjadi sup. Kelima, yogurt, sumber probiotik. Untuk kesehatan pencernaan dan tulang, yogurt bukan hanya baik untuk pencernaan, tapi juga sangat bermanfaat untuk kesehatan kaki. Yogurt kaya akan probiotik, bakteri baik yang membantu menjaga kesehatan saluran pencernaan. Pencernaan yang sehat sangat penting untuk penyerapan nutrisi, termasuk kalsium dan vitamin D, yang penting untuk menjaga kekuatan tulang. Tulang yang kuat adalah fondasi dari kaki yang kuat. Jika tulang kaki rapuh, risiko patah tulang akan meningkat dan mobilitas kita akan sangat terbatas. Yogurt juga mengandung kalsium dan vitamin D yang bekerja sama untuk menjaga kepadatan tulang dan mencegah osteoporosis. Osteoporosis adalah kondisi di mana tulang menjadi rapuh dan mudah patah, sering dialami oleh lansia. Gangguan pencernaan dapat menghambat penyerapan nutrisi penting, termasuk kalsium dan vitamin D, yang dapat menyebabkan tulang kaki menjadi rapuh dan meningkatkan risiko patah tulang pada lansia. Saran, konsumsi yogurt setiap hari, terutama yogurt tanpa pemanis tambahan. Dengan mengonsumsi yogurt secara teratur, Bapak dan Ibu menjaga kesehatan pencernaan dan tulang, memastikan kaki tetap kuat dan mampu menopang tubuh dengan baik. Keenam, telur, sumber protein dan vitamin. D untuk otot dan tulang kuat. Telur adalah salah satu anugerah alam yang paling mudah dijangkau.
dan syarat nutrisi menjadikannya bintang dalam menjaga kesehatan kaki, terutama bagi bapak dan ibu lansia. Mungkin kita sering menganggapnya makanan biasa, tapi di balik kesederhanaannya, tersimpan kekuatan yang luar biasa untuk menopang mobilitas dan vitalitas di usia senja. Protein berkualitas tinggi untuk otot kaki yang prima telur adalah sumber protein berkualitas tinggi yang tak tertandingi. Mengapa ini penting? Karena protein adalah bahan bakar utama, fondasi dan batu bata yang dibutuhkan tubuh untuk membangun serta memperbaiki setiap jaringan, termasuk otot-otot kaki yang menopang seluruh berat badan dan memungkinkan kita bergerak. Bayangkan, setiap langkah, setiap pijakan bergantung pada kekuatan otot-otot ini. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita secara alami akan mengalami sarkopenia, yaitu kondisi di mana massa dan kekuatan otot cenderung menyusut. Fenomena ini, jika tidak diatasi, bisa membuat kaki terasa lemah, tidak stabil, mudah goyah, bahkan meningkatkan risiko jatuh dan cedera serius. Oleh karena itu, dengan rutin mengonsumsi telur, kita memastikan asupan protein yang cukup untuk memelihara massa otot, memperbaiki serat otot yang rusak, dan merangsang pertumbuhan otot baru. Ini adalah investasi jangka panjang, agar otot kaki tetap kokoh dan berfungsi optimal, mencegah kelemahan yang bisa menghambat aktivitas sehari-hari. Vitamin D penjaga kekuatan. Tulang selain protein, telur juga kaya akan vitamin D, nutrisi esensial, yang perannya seringkali diremehkan namun sangat krusial untuk kesehatan tulang. Vitamin D berperan layaknya kunci yang membuka pintu bagi tubuh untuk menyerap kalsium, mineral penting lainnya yang menjadi komponen utama tulang. Tanpa vitamin D yang cukup, kalsium yang kita konsumsi mungkin tidak terserap dengan baik, sehingga tulang tidak mendapatkan bahan baku yang cukup untuk tetap kuat dan padat. Risiko fatal akibat kekurangan protein dan vitamin D kombinasi kekurangan. Protein dan vitamin D dapat memicu masalah serius yang berdampak fatal pada kaki lansia. Bayangkan skenario ini, otot kaki yang lemah karena kurang protein membuat bapak dan ibu lebih mudah kehilangan keseimbangan. Di saat yang sama, tulang yang rapuh akibat kurangnya penyerapan kalsium karena defisiensi vitamin D menjadikannya rentan patah. Ketika keseimbangan terganggu dan terjatuh, tulang yang rapuh sangat berisiko mengalami patah tulang, terutama di bagian pinggul atau pergelangan kaki. Patah tulang pada lansia seringkali membutuhkan waktu pemulihan yang lama, bisa menyebabkan keterbatasan gerak permanen, bahkan menurunkan kualitas hidup secara drastis, meningkatkan risiko komplikasi kesehatan lainnya. Maka dari itu, memastikan asupan kedua nutrisi ini melalui konsumsi telur adalah langkah preventif yang sangat vital. Saran takaran dan variasi. Konsumsi untuk mendapatkan manfaat optimal dari telur sangat disarankan untuk mengonsumsinya setiap hari atau setidaknya 3-4 kali seminggu. Telur adalah makanan yang sangat fleksibel dan mudah diolah, sehingga bapak dan ibu tidak akan bosan. Ada berbagai cara untuk menikmatinya. Bisa direbus, digoreng mata sapi, diorak-arik, dibuat omelet dengan sayuran, atau bahkan dicampur dalam sup dan bubur. Ketersediaan telur yang melimpah dan harganya yang terjangkau menjadikannya pilihan nutrisi yang cerdas dan praktis untuk menjaga kesehatan kaki di usia senja. Ketujuh, jambu biji. Kaya akan vitamin C untuk kesehatan pembuluh darah dan jaringan. Ikat jambu biji adalah buah tropis yang kaya akan vitamin C, nutrisi penting untuk kesehatan kaki. Vitamin C berperan penting dalam pembentukan kolagen, protein yang menjaga kekuatan dan elastisitas pembuluh darah dan jaringan ikat. Pembuluh darah yang sehat memastikan aliran darah yang lancar ke kaki, memberikan oksigen dan nutrisi yang dibutuhkan oleh otot dan tulang. Jaringan ikat yang kuat menjaga stabilitas sendi dan mencegah cedera. Kekurangan vitamin C dapat menyebabkan kerusakan pembuluh darah, gangguan aliran darah, dan masalah pada jaringan ikat yang dapat menyebabkan nyeri sendi dan meningkatkan risiko cedera pada kaki lansia. Saran, konsumsi jambu biji setiap hari, baik dalam bentuk segar atau jus. Dengan mengonsumsi jambu biji secara teratur, bapak dan ibu menjaga kesehatan pembuluh darah dan jaringan ikat di kaki,
memastikan kaki tetap kuat, fleksibel, dan terhindar dari cedera. Kedelapan, kunyit. Mengurangi peradangan dan nyeri pada kaki kunyit adalah rempah ajaib yang memiliki banyak manfaat kesehatan, termasuk untuk menjaga kesehatan kaki. Kunyit mengandung kurkumin, senyawa dengan sifat antiinflamasi dan antioksidan yang kuat. Peradangan adalah salah satu penyebab utama nyeri pada kaki, terutama pada lansia. Kurkumin membantu mengurangi peradangan pada sendi dan otot kaki, meredakan nyeri dan meningkatkan mobilitas. Selain itu, kurkumin juga melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas, menjaga kesehatan jaringan kaki secara keseluruhan. Peradangan kronis pada kaki dapat menyebabkan nyeri yang berkepanjangan, kekakuan sendi, dan kesulitan berjalan, yang sangat mengganggu aktivitas sehari-hari lansia. Saran: konsumsi kunyit setiap hari, baik sebagai bumbu masakan, minuman, atau suplemen. Dengan mengonsumsi kunyit secara teratur, bapak dan ibu mengurangi peradangan dan nyeri pada kaki, meningkatkan mobilitas, dan menjaga kaki tetap sehat dan kuat. Kesembilan, brokoli, kaya akan serat dan antioksidan untuk kesehatan kaki. Secara keseluruhan, brokoli adalah sayuran super yang kaya akan serat dan antioksidan, nutrisi penting untuk kesehatan kaki. Serat membantu menjaga kesehatan pencernaan, yang penting untuk penyerapan nutrisi yang optimal, termasuk nutrisi untuk kesehatan kaki. Antioksidan melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas, menjaga kesehatan jaringan kaki secara keseluruhan. Brokoli juga mengandung vitamin K yang penting untuk kesehatan tulang. Gangguan pencernaan dapat menghambat penyerapan nutrisi penting untuk kesehatan kaki. Kerusakan sel akibat radikal bebas dapat memperburuk masalah pada kaki, seperti nyeri sendi dan kelemahan otot. Saran: konsumsi brokoli setiap hari, baik direbus, dikukus, atau ditumis. Dengan mengonsumsi brokoli secara teratur, bapak dan ibu menjaga kesehatan kaki secara keseluruhan, memastikan kaki mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan untuk tetap kuat dan berfungsi dengan baik. Kesimpulan, itulah 9 makanan super yang akan membuat kaki bapak dan ibu sekuat baja. Dengan memasukkan makanan-makanan ini ke dalam menu sehari-hari, bapak dan ibu memberikan nutrisi penting untuk menjaga kesehatan otot, tulang, pembuluh darah, dan jaringan ikat di kaki. Ingatlah, kaki yang kuat adalah kunci untuk tetap aktif dan menikmati hidup sepenuhnya di usia senja. Jadi jangan lupa untuk mengonsumsi makanan-makanan ini secara teratur dan jaga kaki bapak dan ibu tetap kuat seperti baja.